Sudah ya, kalau misalnya nggak ada lagi yang ditanyakan. Oh, Mbak Rindi belum bisa dengar. Ya, nanti teman-temannya yang lain dikasih tahu Mbak Rindi. Jadi biar nanti semuanya harus kerja, harus berkontribusi. Ya, gitu ya teman-teman semua. Mm-mm. Kalau udah Bu, kenapa pakai nama palsu nggak bisa masuk? Maksudnya nama palsu? Pakai nama. Oh iya, berarti harus pakai nama asli ya. Ya nanti buat teman-teman yang lain, jadi kalau mau masuk ke sini namanya harus asli. Ya, jadi udah ya, nanti didiskusikan sendiri di kelompok, antar kelompok. Dan sekarang saya mulai kuliah hari ini ya, materi hari ini. Gimana? Hmm. Oke, materi kita pada hari ini adalah modul 3, yaitu pengelolaan modal kerja. Dalam modul ini apa aja yang dibicarakan dalam modul 3 ini? Ini yang pertama, kita akan membicarakan mengenai pengelolaan kas dan persediaan, lalu pengelolaan piutang, dan sumber dana jangka pendek dan pendanaan modal kerja. Sebelumnya saya bahas dulu apa sih modal kerja itu. Jadi di sini dalam modul ini yang akan kita bahas yaitu mengenai pengaturan aktiva lancar dan pendanaan jangka pendek. Mengapa aktiva lancar? Oh, ada yang datang, Mas Prianto. Nah, jadi yang dimaksud pengelolaan modal kerja itu yaitu pengaturan aktiva lancar untuk pendanaan jangka pendek. Dan apa sih yang dimaksud aktiva lancar? Aktiva lancar itu yaitu aktiva yang dia itu sifatnya sangat liquid. Sangat liquid itu maksudnya dia untuk merubah menjadi gas itu memerlukan waktu yang singkat dan umumnya kurang dari 1 tahun. Nah, karena jangka waktunya yang singkat dan kurang dari 1 tahun ini, makanya kalau aktiva lancar itu dia selalu dihubungkannya dengan jangka pendek. Nah, terus aktiva lancar itu masih ingat semua kan ya? Apa aja yang masuk dalam aktiva lancar? Di sini yang akan kita bahas pada modul ini itu ada 3 komponen utama dari aktiva lancar. Oh iya, jadi Mbak Friska izin. Saya lanjutkan Mbak ya. Jadi komponen utama dari aktiva lancar itu yang pertama adalah kas dan itu termasuk juga sama efek atau saham atau sekuritas. Lalu yang kedua adalah piutang dan yang terakhir adalah persediaan. Nah, 3 komponen ini itu adalah komponen utama dari aktiva lancar karena dia itu yang paling mudah untuk dirubah menjadi kas atau yang sifatnya paling liquid. Seperti itu. Sedangkan pendanaan jangka pendek ini adalah dana yang terikat dalam perusahaan untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun.
Jadi kalau aktiva lancar itu dia selalu hubungannya itu sama jangka pendek, karena dia selalu digunakan untuk pendanaan pada jangka waktu kurang dari 1 tahun. Seperti itu. Oh, Mbak Friska. Mbak Friska, ya. Selamat datang, Mbak Friska. Saya lanjutkan, Mbak, ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengelolaan kas dan persediaan. Nah, sekarang kita masuk dulu ke pengelolaan kas. Apa sih kas itu? Apa yang dimaksud dengan kas? Teman-teman ada yang mau berpendapat? Kas, apa sih kas itu? Iya, Mbak Friska, tugasnya belum saya terima, jadi nanti tolong dikirim lagi ya. Alamat emailnya mungkin salah apa ya? Ini saya tulis lagi alamat email saya. Ini. Jadi nanti untuk teman-teman yang belum ngirim tugas yang kemarin, hari ini saya tunggu ya. Mbak Friska, Mas Aris, Mbak Indri, Mbak Galuh juga belum, Mas Wahyu, dan Mbak Umi Salama. Oh iya, nanti saya cek. Makasih ya Mbak Friska. Ayo sekarang kita masuk lagi ke materi. Apa yang dimaksud dengan kas? Apa sih kas itu? Ada yang mau berpendapat nggak? Uang tunai. Ya. Komponen aktiva yang paling aktif atau paling liquid ya Mbak. Mbak Ella, Mbak J. Bentuk aktiva yang paling liquid yang bisa dipergunakan segera untuk finansial perusahaan nih memenuhi kewajiban. Iya, jadi hampir semuanya benar. Jadi kas itu merupakan bentuk aktiva yang paling liquid yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Karena dia bentuknya itu tadi berupa uang tunai. Tapi di sini kelemahan dari kas itu, atau karena dia sifatnya tuh paling liquid, jadi kas itu dia memberikan keuntungan yang paling rendah. Dan masalah utama dalam pengelolaan kas itu adalah menyediakan kas yang memadai, atau yang maksudnya yang sesuai, dalam artian dia tidak terlalu banyak kas, tapi juga jangan terlalu sedikit, seperti itu. Nah, dan di sini motif memiliki kas menurut John Maynard Keynes itu ada 3 motif untuk memiliki kas, yaitu yang pertama adalah motif transaksi. Motif transaksi di sini berarti perusahaan menyediakan kas untuk membayar berbagai transaksi bisnisnya, baik transaksi reguler maupun yang tidak reguler. Nah, ini berhubungan juga sama bab kita yang lalu, yaitu kalau kas itu dia ada 2 arah ya penggunaannya. Jadi yang pertama, ingat nggak yang diagram banyak itu? Nah, itu kan yang bagian atas. Nah, itu adalah arus kas untuk operasi perusahaan, dan yang di bawah itu adalah arus kas untuk keputusan pendanaan perusahaan. Mbak Indriati. Iya, selamat datang Mbak Indri. Mbak Indri belum ngumpulin tugas ya Mbak? Tugasnya hari ini saya tunggu ya Mbak.
Oke, saya lanjutkan kembali. Motif memiliki kas yang kedua yaitu adalah untuk berjaga-jaga, dan ini dimaksudkan untuk mempertahankan saldo kas guna memenuhi permintaan kas yang sifatnya tidak terduga. Jadi kalau misalnya kita bisa memprediksi berapa sih kas yang dibutuhkan, antara pengeluaran dan pemasukan kas itu bisa diprediksi, maka saldo kas untuk tujuan berjaga-jaga ini biasanya akan sangat rendah. Selanjutnya motif yang ketiga yaitu adalah motif spekulasi. Motif spekulasi dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari memiliki atau menginvestasikan kas dalam bentuk investasi yang sangat likuid. Dan biasanya spekulasi ini itu biasanya berhubungan dengan investasi pada sekuritas atau saham. Nah, jadi apabila tingkat bunga yang diperkirakan turun, maka perusahaan dia akan mengubah kas yang dimiliki menjadi saham atau bisa juga obligasi. Dan ini dilakukan dengan harapan harga saham akan naik apabila memang semua pemodal berpendapat bahwa suku bunga akan turun. Gitu. Nah, selanjutnya model-model manajemen kas. Di sini ada dua model manajemen kas. Yang pertama adalah model persediaan dan yang kedua adalah model Miller dan Orr. Saya bahas dulu yang pertama yaitu model persediaan. Model persediaan ini dia mengindikasikan bahwa kebutuhan akan kas dalam suatu perusahaan itu akan mirip dengan pemakaian persediaan. Nah, di sini maksudnya adalah jadi kebutuhan kas itu dia dianalogikan mirip dengan pemakaian persediaan. Jadi apabila perusahaan itu memiliki saldo kas yang tinggi, maka perusahaan akan mengalami kerugian dalam bentuk kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana tersebut pada kesempatan investasi lain yang lebih menguntungkan. Karena dia memegang uang secara cash, jadi dia kesempatannya dia untuk menginvestasikan uang yang dia miliki ke investasi yang akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi itu akan semakin kecil. Dan sebaliknya, apabila saldo kas itu terlalu rendah, maka kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan likuiditas itu akan makin besar. Oleh karena itu, saldo kas yang dimiliki itu harus seimbang. Dan kejadian seperti itu kan biasanya sama juga sama masalah yang terjadi untuk persediaan. Jadi makanya ini rumusnya, kita pakai rumus ini nih, ini rumus yang sama kayak kita rumus di persediaan. Jadi rumusnya ini Hi itu adalah EOHI. EOHI di sini maksudnya adalah kas yang dibutuhkan gitu. Maksudnya saldo kas yang harusnya dipertahankan itu adalah senilai Hi. Lalu C ini adalah dia biaya pesan. Lalu D ini adalah kebutuhan bahan dalam satu perusahaan, dan I adalah biaya simpan. Dan untuk kasus contohnya mbak semua ada yang buka itu nggak, ada yang buka apa